Jangan lupa komen, subscribe, dan klik tombol lonceng. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 3, kelas karya B, mahasiswa Magister Manajemen Universitas Indonesia periode 2021-2023. Melalui video ini, kami akan melakukan pemaparan terkait suatu kasus mengenai ethical dilemma. Jadi kami ada 6 orang nih bareng teman-teman. Di kelompok 3 ada Irestri, ada Joseph Mervin, Muhammad Aldi, Muhammad Rifki, Reza Kazimi, dan saya sendiri, Siliana Suryaini. Kita langsung aja masuk ke materinya. Oke. Jadi mungkin dari beberapa dari kalian udah pernah ada yang tahu nih terkait ethical dilemma case ini. Terjadi beberapa tahun lalu, sekitar 2008. Pada awalnya itu muncul kritik pada suatu kegiatan sponsorship yang dilakukan oleh perusahaan drug makers, khususnya Pfizer. Pasti udah pada tahu dong Pfizer apa. Mungkin dari kita juga ada beberapa yang udah vaksinasi pakai Pfizer. Nah, ini salah satu drug makers yang melakukan sponsorship untuk program pelatihan dokter namanya CME course. Jadi pelatihan CME course ini pelatihan yang wajib diambil dokter untuk melanjutkan izin prakteknya seperti itu. Nah, gimana sih kritik ini muncul? Awalnya juga karena adanya dugaan bahwa adanya indikasi terkait pengaruh yang tidak selayaknya pada resep dan prosedur yang dilakukan oleh dokter seperti itu. Karena adanya kritik ini, di tahun 2008, Pfizer mengumumkan bahwa dia akan melakukan pemberhentian pendanaan CME course ini melalui Marketing Communication Company. Jadi awalnya pendanaan ini dilakukan oleh Marcom Company nih, sebagai penyelenggara CME course. Kemudian, untuk merespon kritik tersebut, Pfizer mengalihkan pendanaannya dengan melakukan pembiayaan kepada rumah sakit ataupun medical association profesional. Jadi untuk dia beralih ke lembaga yang lebih independen seperti itu. Nah, selain Pfizer ada lagi perusahaan lain di industri yang sejenis, yaitu namanya Zimmer. Dia juga mengumumkan bahwa dia akan memberhentikan seluruh pendanaannya terhadap CME course ini, dan kedepannya dia akan memilih pihak ketiga yang lebih independen untuk mengadakan si CME course. Seperti itu. Nah, pada faktanya pendanaan untuk CME course ini dari tahun 98 meningkat 4 kali lipat hingga tahun 2008 tersebut. Dan lebih dari setengahnya dananya itu mengalir kepada pihak ketiga yang melakukan penyelenggaraan CME course, yaitu si Marketing Communication Company ini. Sisanya baru mengalir ke rumah sakit, asosiasi medis, dan lembaga non-profit lainnya. Hal ini juga yang akhirnya muncul kekhawatiran bahwa penyelenggaraan CME course ini menjadi ajang promosi dari perusahaan-perusahaan yang mendanainya, seperti itu. Nah, seiring berjalannya waktu, akhirnya di 2010, si Pfizer ini memutuskan untuk mengalihkan pendanaannya dari yang tadinya diberikan ke rumah sakit ataupun medical association ke Stanford University untuk melakukan penyelenggaraan CME course gitu ke lembaga pendidikan. Dia menggelontorkan dana senilai $3 juta kira-kira untuk CME course ke Stanford. Nah,
Ini merupakan salah satu upayanya dari Pfizer. Dia mengklaim juga bahwa nggak akan ikut campur dalam development dari kurikulumnya, seperti itu. Namun, tetap muncul nih kritik bahwa kurikulum yang diberikan oleh Stanford ini fokus kepada dua major product lines-nya dari Pfizer, yaitu pemberhentian merokok dan penyakit jantung. Pfizer. Di mana sih letak konflik of interest-nya itu? Jadi, secara ideal, pendidikan selayaknya bertujuan untuk mengembangkan kompetensi dan dilakukan secara objektif seperti itu. Namun, karena yang melakukan pendanaan ini adalah perusahaan drug makers, untuk suatu course atau pelatihan program dokter, dikhawatirkan adanya indikasi upaya marketing produk atau pemasaran produknya untuk penyelenggaraan course ini, di mana akan memengaruhi kurikulum atau course yang diselenggarakan, seperti itu. Namun, dari penyelenggaraan ini, sebenarnya bakal ada pengaruh nggak sih untuk dokter? Jadi si dokter nih bakal terpengaruh nggak ya dengan adanya taktik promosi ini? Untuk lebih jelasnya, kita dengarkan tanggapan dari rekan saya, Bung Aldi. Silakan, Bung. Oke, makasih Mbak Aya. Jadi emang ethical dilemma ini memang sering terjadi ya pada kehidupan nyata, banyak sekali kasusnya gitu, dan ini contohnya memang cukup menarik untuk kita bahas ya, terkait dengan ada medical industry yang memberikan sponsorship kepada penyelenggaraan kegiatan pendidikan medis juga nih untuk para dokter. Nah, memang kembali seperti yang tadi dijelasin sama Mbak Aya, bahwa ya penyelenggaraan program CME ini memang idealnya didanai dari sumber yang independen ya seharusnya, dan bebas dari segala kepentingan, terutama kepentingan komersil lah pastinya ya di bidang medis gitu, agar tidak lagi itu terjadi konflik of interest gitu. Memang dalam case ini itu pendanaannya dilakukan oleh Pfizer nih sebagai drug maker gitu ya, dan itu tentunya kontroversial. Banyak yang menilai itu ada yang menyatakan bahwa ya itu harusnya tidak dilakukan karena pelaku industri di bidang medis memberikan pendanaan kepada para dokter yang mengikuti program untuk pendidikan berkelanjutan. Nah, ini tentunya ada kemungkinan terpengaruhnya ya, karena sponsor ini memiliki kepentingan komersial pastinya gitu ya, dan dokter tentunya akan ada kemungkinan terpengaruh dengan konten-konten promosi produk dari industri atau dari sponsor yang mendanai program CME ini gitu. Nah, dukungan komersial memang saya kira dapat menimbulkan risiko bias nih dalam penyelenggaraan program CME. Nah, pengaruhnya bisa terhadap konten, misalnya materi pembelajarannya juga, kemudian juga kurikulum yang mendukung kepentingan industrinya gitu ya. Dan bisa juga dalam bentuk-bentuk promosi lainnya nih yang memberikan endorsement pada produk dari sponsor tersebut gitu. Sehingga dokternya akhirnya cenderung buat menggunakan produk sponsor dalam aktivitas profesionalnya. Nah, misalnya saat pada penanganan pasien, pemberian resep gitu ya. Nah, disitulah mungkin tadi letak konflik of interest-nya. Nah, tapi di sisi lain, dokter tentunya juga harusnya memiliki kendali internal untuk menjaga dirinya agar dia terbebas nih dari pengaruh konten promosi tersebut gitu. Yang mungkin salah satunya adalah kemampuannya dalam berpikir kritis ya. Dia harusnya bisa memilah nih mana konten yang sifatnya pembelajaran, pure pembelajaran, atau konten yang sifatnya marketing gitu. Dan di sisi lain juga tentunya integritasnya dalam melaksanakan tanggung jawab profesinya nih sebagai seorang dokter. Itu harus banget menjadi dokter itu kan harus selalu memberikan pelayanan dan penanganan terbaik nih kepada pasien secara profesional. Nah, sehingga kalau dia memiliki integritas yang baik gitu ya dalam penyelenggaraan tugas dan tanggung jawabnya sebagai dokter, seharusnya sih
kemungkinan untuk terpengaruh juga bisa diminimalisir gitu. Mungkin gitu kira-kira kalau dari pendapat saya Mbak Aya. Nah, mungkin teman-teman yang lain bisa nambahin, silahkan. Saya kembalikan mungkin ke Mbak Aya. Oke, thank you nih Bung Aldi atas pendapatnya. Jadi clear ya, sebenarnya itu pasti bakal terpengaruh juga nih si dokter karena adanya konflik of interest tersebut. Nah, selanjutnya nih, sebenarnya tapi berhak nggak sih perusahaan farmasi ini, dia itu dia yang melakukan pembayaran terhadap event, berhak nggak sih dia melakukan promosi terhadap produk? Nah, untuk selanjutnya mungkin ada yang mau ngasih tanggapan? Oke, menanggapi pertanyaan yang tadi, bahwa gimana kalau misalnya perusahaan farmasi ini dia ikut mempromosikan produknya dengan melakukan pembayaran atau melakukan pendanaan dalam satu event. Apakah artinya mereka juga punya hak untuk melakukan promosi atas produk tersebut? Jadi yang perlu kita sadari yang pertama adalah bahwa perusahaan farmasi itu merupakan salah satu stakeholders dalam sistem pelayanan kesehatan nasional. Kita tahu bahwa dalam sistem kesehatan nasional itu ada banyak pihak yang terlibat. Antara lain ada mungkin regulator dari negara itu sendiri, yaitu pemerintah, lalu ada perusahaan farmasi, lalu ada dokter, ada psikiatris, lalu ada farmasis, lalu ada pasien itu sendiri yang merupakan rakyat dari negara itu. Sehingga tidak dapat dipungkiri akan selalu ada hubungan antara orang-orang yang terlibat dalam stakeholder tersebut, antar institusi maupun perorangan. Seperti itu. Lalu menanggapi pertanyaan terkait bahwa punya hak untuk melakukan promosi atau enggak sih sebenarnya, kalau kita lihat dari sudut pandang komersil, jelas bahwa perusahaan tersebut memiliki hak untuk mempromosikan produknya itu sendiri. Dia juga punya kewajiban untuk meningkatkan profit dan sebagainya. Sehingga dari sudut pandang komersil, dari sudut pandang bagaimana perusahaan itu running, jelas itu adalah suatu hal yang lumrah. Tapi yang jadi pertanyaan, dari sudut pandang ethics, apakah itu ethical behavior atau unethical behavior? Nah, jadi tadi saya juga sempat baca dari beberapa literatur bahwa ada beberapa hal kritikal yang disoroti oleh banyak orang yang terlibat dalam bisnis ini, dalam industri ini, yaitu ada kekhawatiran tentang penentuan dalam prescribing atau penentuan resep obat, dan juga anjuran untuk penggunaan produk terkait. Jadi yang paling ditakutkan adalah ketika industri itu masuk dalam suatu pendanaan, baik secara anonymous atau enggak, ada kekhawatiran nanti orang-orang yang terlibat langsung dalam industri tersebut, terutama dokter-dokter atau psikiatris ini, dia akan terpengaruh dalam melakukan prakteknya, terutama dalam dua hal yang tadi saya sebut di atas. Dalam studi kasus ini di US sendiri, sebenarnya ada beberapa badan yang menjadi regulator di bawah pemerintah itu, yaitu ACCME sama AMA. ACCME itu badan akreditasi untuk CME-nya, program CME, sedangkan kalau AMA itu American Medical Association. Dia udah jelas clear banget ngomong kalau CMA ini, program ini harusnya bebas dari kepentingan komersil dan seharusnya berkembang tanpa pengaruh dari industri itu sendiri. Sehingga sebenarnya kalau kita bicara soal koneksi antara bisnis dan ethical itu sesuatu yang sebenarnya kita nggak bisa hindarin. Tapi apa sih sebenarnya yang bisa dilakukan dalam kasus ini? Kalau menurut beberapa literatur yang saya baca, ya perlu adanya penekanan dalam pengaturan regulasi dari antara komunitas juga, dari pemerintah juga. Jadi dapat win solution lah di tengah-tengah seperti itu. Oke. Penjelasannya sangat clear dari Mas Joseph nih. Thank you Mas Joseph. Nah, tadi kita udah tahu ya, berarti emang sebenarnya sih dia sebagai penyelenggara atau pemberi dana berhak untuk melakukan promosinya, tapi ya itu tadi ada konsekuensinya dari apa yang dia promosikan, terutama karena itu berupa course untuk pelatihan dokter. Nah, selanjutnya pertanyaannya, si Pfizer ini di 2008 dia bilang mau melakukan pendanaan ke medical education yang
melakukan pendanaan medical integration pada penyelenggara independen, yaitu hospital sama asosiasi medical profesional. Tapi kemudian di 2010 dia mengalihkannya ke Stanford. Nah, apakah itu suatu hal langkah yang benar? Mungkin ada yang mau menanggapi? Terima kasih Mbak ya. Saya coba menanggapi ya. Jadi kan kalau berdasarkan pernyataan Pfizer di tahun 2008, kalau mereka itu akan support pendidikan medis yang diselenggarakan oleh rumah sakit ataupun asosiasi medis profesional. Nah, untuk pemberian hibah atau grant ke Stanford ini menurut saya atau menurut kami ya, itu masih bisa dijustifikasi. Karena Pfizer tidak lagi menggunakan marketing communication company dan juga Stanford University merupakan lembaga pendidikan yang khususnya di bidang kesehatan ya, yang kegiatannya jarang berupa aktivitas komersil. Dan juga Stanford ini masih memiliki kedekatan relasi dengan Professional Medical Association, serta juga didukung pernyataan bahwa bantuan mereka ini merupakan bantuan tanpa syarat, dan juga Pfizer tidak akan ikut campur dalam penyusunan kurikulum. Jadi kalau dari pendapat saya, hal yang dilakukan Pfizer ini masih bisa dijustifikasi sih. Begitu Mbak ya. Setuju sih. Mungkin di situ bisa jadi letak pembenarannya dan kenapa dia mengalihkannya ke Stanford tanpa melihat dari sisi konflik of interest-nya. Nah, tapi pertanyaan selanjutnya, dengan dia mengalihkan itu ke Stanford atau dengan upaya-upayanya merespon terhadap kritik tersebut, apakah itu apakah itu mengartikan bahwa sebenarnya si Pfizer ini hanya replace dari satu konflik of interest ke konflik of interest lainnya? Mungkin ada yang punya pendapat? Oke Mbak ya, mungkin aku nyoba nanggepin ya untuk apa case terkait apakah si Pfizer ini hanya mereplace satu konflik kepentingan dan muncul konflik kepentingan lainnya. Mungkin aku merangkum dari teman-teman sebelumnya ya, bahwa dari lembaga ACCMA dan AMA yang disebutkan sebelumnya bahwa CMA ini harus bebas dari kepentingan komersial. Kemudian si Pfizer ini mengalihkan hibahnya ke Stanford University, di mana itu merupakan lembaga pendidikan yang menurut si Pfizer mungkin bebas dari kepentingan komersial. Namun seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa hal tersebut masih terdapat risiko bias, di mana si penyandang dana ini bergeraknya di bidang medikal dan dia mendanai sebuah course yang sifatnya medis, sehingga dapat dibuktikan bahwa masih terdapat kritik kurikulum yang dibuat Stanford University ini berbasis atau mengacu atau fokus kepada produk utamanya si Pfizer sendiri, yaitu yang disebutkan Mbak Aya tadi, bahwa produk si Pfizer ini adalah produk tentang berhenti merokok dan penyakit jantung. Itu sih Mbak Aya. Jadi kesimpulannya, iya masih dia hanya mereplace satu konflik kepentingan dan muncul konflik kepentingan lainnya. Itu. Ya sih, bisa jelas ya kita lihat masih ada sebenarnya konflik of interest yang terjadi walaupun dia sudah mengalihkan pendanaannya ke Stanford. Nah, sekarang nih kira-kira gimana ya caranya? Mungkin ada alternatif lain yang bisa dilakukan agar si CME ini bisa berjalan tanpa adanya konflik kepentingan tersebut. Mungkin ada yang mau menanggapi? Ya, mau nanggepin. Tadi sebenarnya ada statement menarik nih dari
Mas Joseph, bahwa ada peran pemerintah di situ yang berperan untuk mengatur regulasinya. Sehingga memang sepakat dengan statement dari Mas Joseph, setuju sekali nih bahwa memang pemerintah perlu melakukan peran utama untuk kasus ini, seperti itu. Jadi untuk peran pemerintah sendiri sebenarnya kalau aku melihatnya ya adalah pemerintah bisa mengatur dari regulasinya, dalam artian pemerintah mengatur regulasi apabila funding CME ini adalah berasal dari industri, maka perlu ada tidak hanya satu industri, tapi mungkin bisa lebih dari satu ataupun lintas bidang gitu, ataupun pemerintah memang benar-benar memegang peran sebagai penyelenggara utama. Jadi funding pun melalui pemerintah. Pemerintah yang mengadakan course-nya ini dan menawarkan kepada rumah sakit ataupun kepada dokter. Sehingga kalau misalnya pemerintah yang mengambil peran, itu bias kepentingannya itu menjadi sedikit gitu. Lalu selain pemeran pemerintah gitu kan, mungkin dari Stanford-nya sendiri juga bisa membatasi, artinya ketika dia dapat sponsor dari Pfizer gitu kan, dia mungkin bisa mencari perusahaan lain yang juga dapat memberikan funding gitu. Bisa juga yang lebih baik lagi apabila industri yang memberikan funding itu adalah perusahaan dari lintas bidang. Jadi tidak dari industri yang bergerak di bidang farmasi atau kesehatan. Misalnya mungkin bisa melalui Microsoft. Jadi itu adalah semacam program CSR. Itu bisa dilakukan oleh Stanford apabila memang belum ada peran pemerintah di situ. Tetapi memang kembali lagi sebenarnya dalam konteks ini memang pemerintah memegang peranan yang sangat penting untuk menghindari atau mengurangi potensi risiko konflik of interest tadi. Gitu sih Mbak ya. Emang harusnya sih dibutuhkan banget nih peran pemerintah ya, apalagi terkait pendidikan dokter juga di sini dan sebagai yang benar-benar independen, dan untuk para penyumbang dananya juga dianonimuskan gitu ya. Dan yang kedua tadi bisa via oleh dari berbagai sumber gitu ya, Mbak Restri ya, untuk penyumbang dananya. Well, setuju banget sih, seru banget kita ya diskusinya pada malam hari ini. Dan banyak banget insight yang kita dapatkan dari teman-teman di kelompok 3 ini. Untuk selanjutnya mungkin kita bakal ada kasus-kasus lainnya terkait etika dan tata kelola. Untuk malam ini kita cukupkan kasus terkait drug makers dan pendanaan CME course. Kami dari kelompok 3, saya Aya, ada Mbak Irestri, Mas Rifki, Mas Aldi, Mas Reza, Mas Joseph, pamit. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Oh ya, dari teman-teman yang lain mungkin ada yang mau menyapa para penonton kita. Stay tune ya di kelompok kami karena nanti kita akan bahas banyak banget case-nya. Jangan lupa like-nya. Thank you semuanya. Sampai jumpa di next upload kami. Dadah.